Aura. Itu dia, makin banyak transfernya tapi memang nggak sedor sebelumnya. Ya betul, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia Miramar untuk match yang kedua. Yap, kita bakal juga di Miramar kali ini kita bakal akhirnya menyaksikan juga grup E. Ya. Yang pada kali ini bertanding di antara 16 tim saat ini. Dan gue penasaran banget nih dengan beberapa tim yang belum bertanding. Ada Victim, ada dari SG juga. Tentu yang di prediction, gue prediksi mereka akan mendapatkan WWCD. Gue rasa ini Victim, salah satu tim yang paling solid selama off-season. Betul. Mereka kemasukan beberapa player-player juga yang pastinya berpengalaman juga untuk di Battle Royale. Dan menurut gue ini menjadi satu apa ya, bisa dibilang senjata baru lah bagi tim Victim memasuki season yang baru juga. Dan kalau kita ngomongin Victim, pasti nggak bisa lepas dari Fajar yang selalu menggunakan peci level 3. Itu Mungkin dia. akan kita lihat juga di facecam-nya nanti Fajar, karena waktu kita ngelihat kemarin di Scream itu juga digunakan. Oke, berarti itu tambah damage ya? Tambah damage. Tambah damage. Ternyata peci level 3 ini menambah damage untuk seorang Fajar. Tapi ya akan kita lihatlah seperti apa nanti permainan dari semua tim di match yang kedua Miramar. Karena ternyata semuanya nampaknya sudah langsung menuju ke drop zone-nya masing-masing. Betul, ini kita bakal lihat juga dari semua tim sudah menuju ke arah drop zone masing-masing. Seingat gua, kalau gue sedikit intip-intip di Scream ya, nggak banyak fight terjadi. Mungkin beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah di sisinya LL. Karena kedatangan juga tim baru kan, ada tim Zone. Ya. Ada Z1 yang langsung Apapun yang ingin dicapai, tapi semuanya harus bisa melangkah satu langkah kecil. Yang penting super weekend dulu. Kalau sampai super weekend pertama nggak didapatkan, akan sulit untuk mencapai target-target selanjutnya. Seperti yang kalau kita lihat kali ini yang juga sedang berkutat ingin mendapatkan slot menuju ke super weekend yang pertama. Ada Boom dan juga Aura. Kita bakal serangan dari seorang nomor C yang tadi sempat di take down tapi berhasil untuk di revive kali ini kembali mengunci ke arah tim Boom, di mana Ikyar dengan baginya terjepit di balik satu bukit kecil dan sekarang harus menggunakan smoke untuk menutup angle shootnya. Ya, kembali kita lihat Ikyar. Oh, harus berhati-hati. Ternyata dari belakang ada juga yang memberikan pressure. Genesis Dogma juga sedang fight di sini. Daybot melihat satu pemain yang sudah tersungkur dari zone. Sedang akan coba melakukan revive juga, tapi hati-hati karena Fajar ternyata diam-diam dia memantau dari arah jauh dari ketinggiannya. Tapi kalau kita berpindah kembali menuju ke arah Renalre, ini dia pemain dan Zone dan mungkin merebut ujung zona dari tim Zone sekarang. dengan Skarl-nya kali ini menggunakan kali 4 tadi bisa memberikan damage yang cukup berarti, tapi close combat juga terjadi di sana. Tapping terjadi, tapi Skarl ternyata dimenangkan dengan Skarl seorang Spapel maksud saya. Dari sisi lain ternyata ada juga backup yang terjadi. Ini dia banyak sekali trade knock di area ini. Satu knock dibalas dengan knock yang lainnya. Nampaknya balas dendam terjadi. Di sini bala bantuan juga datang. Pemain-pemain NFT sudah ada di area ini. Oh, ternyata kita bakal lihat kali ini seorang Spalvi takedown juga menyisakan tinggal 2 player dari tim Alter Ego yang masih bertahan. Sedangkan dari tim NFT mereka masih nahan juga sakit Blue Zone dan dikunci terus oleh tim Alter Ego kali ini. Sama-sama mengunci, sama-sama ingin menumbangkan. Tapi dari Potato punya angle enak menembak ke arah bagian bawah, di mana dari tim NFT terjepit di balik satu bukit kecil kali ini. Dari Potato lempar bom pertama tidak masuk ke dalam angle, tapi bom kedua tampaknya tidak miss dan langsung menuju ke arah targetnya. Flippy lumayan low, masih nahan juga sakit Blue Zone dan zona keempat pun sudah terbentuk, tapi Flippy di take down drone langsung trading juga. 1-for-1 sementara dan sama-sama menyisakan hanya satu player untuk kedua tim ini. Ya, ini kembali terjadi. Baca majalah di dalam kelas seakan tak mau kalah. Knocknya langsung dibalas kalau kita lihat. Karena memang balas-balasan knock juga terjadi di sana dan ada bala bantuan. Datang kembali Renalre yang akan coba melakukan flank jauh, melakukan backstep mungkin dari arah belakang. Tapi diketahui posisinya Bang Flo. Betul. Renalre pengen nge-flank tapi nggak ada cover. Itu membuat dia sulit banget untuk menjangkau ke sisi belakang dari tim NFT. Dan sekarang NFT dengan sudah merevive seorang Flippy kali ini langsung menembak ke Renalre, membuat dia nggak bisa kabur dengan bebas. Tapi lain sisi bakal ada tim Victim yang sudah mengontrol daerah junkyard. Langsung mengunci juga pergerakan mereka ke arah tim GD yang baru masuk ke arah zona kali ini. Ya, dari tadi memang pemain-pemain Victim sudah memantau area mereka dan Genesis Dogma ternyata masuk ke perangkap dari seorang Rocky. Kali ini melemparkan 1 granat, 2 granat belum berhasil. Mungkin akan coba melemparkan yang ketiga. Tapi setup yang sudah dibangun cukup kuat kali ini dari pemain-pemain Victim. Penyebaran mereka 1-2-1. Ya, kita bakal tampaknya Rocky juga terkena tembakan cover dari tim GD dan GD berhasil lolos keluar dari perangkap tim Victim. Dua member mereka sudah maju duluan, tapi dua lagi ketinggalan di sisi belakang. Ya, harus berhati-hati, tapi tidak begitu saja bisa lepas dari Victim karena lewat Rocky masih ada satu lagi di bukit sebelahnya. Dan kalau kita lihat close combat terjadi kali ini, supply bank bisa menumbangkan satu pemain dari Red Alias, akan coba di backup mungkin karena di sebelah kiri ada 2 pemain yang lainnya. Dan itu dia Liquid yang tadi berada di situ. Ryzen melakukan spray dengan sangat free sekali ke arah bawah.
Tapi Ryzen masih bisa menghindari peluru-peluru panas balasan dari Supply Bank. Satu pemain tumbang, masih ada yang lainnya lagi. Betul, tapi kita bakal Ryzen di take down low banget. Tapi bom dari Rosemary tidak miss kali ini. Menghit seorang Ryzen dan membuat dia tersungkur untuk sementara waktu ini. Menyisakan 2 player dari tim BTR yang masih aktif. Tampaknya dari tim Supply Bank ingin nge-push ke arah bangunan dari tim BTR. Dan bahkan Rosemary sudah mengambil bagian atas. Bukit di atasnya tim BTR yang langsung mengunci pergerakan 2 member terakhir dari Bigetron. Ya, 2 pemain Bigetron sudah diketahui di mana posisinya. Pasti akan ada follow up juga dan betul sekali. Satu sudah datang kali ini. Matoy bergerak dari arah gerejanya menuju ke arah compound yang sudah dikuasai oleh 2 pemain dari Bigetron. Lordon dikuasai tapi Zuxi langsung tersungkur ke arah tanah. Tersisa 1 pemain terakhir, Luxi. Mereka baru saja mendapatkan WWCD. Akankah di match kali ini mereka menjadi pemain pertama atau tim pertama yang dipulangkan? Karena tersisa 1 pemain saja dan sudah diketahui oleh victim juga keberadaan dari seorang Luxi. Ini bahaya banget, Luxi nggak punya cover yang memadai. Dia berlari tengah open field dimana victim punya high ground. Dan sekarang Luxi coba untuk menumbangkan seorang Misery, membuka jalur menuju ke arah zona, tapi hanya batu yang bisa mengcover dia. Misery masih ada di balik batu. Luxi tahu posisi dia, tapi dari angle lain yang menembak dia, tapi Misery bisa meng-end seorang Luxi dan pulangkan BTR di posisi ke-16. BTR tadi mendapat WCD, kali ini pulang di posisi 16 dan kita melihat Alter Ego pun juga pulang ke arah lobby. Sangat sulit keadaannya untuk Bigetron. Baru saja mendapatkan sebuah momentum tapi langsung kehilangan momentum tersebut di match selanjutnya. Tapi kita lanjutkan kembali kali victim. Kembali bisa memberikan pressure ke arah banyak sekali lawannya di area ini. Betul, ini dari Banyu sulit banget untuk keluar dari area blue zone. Dan mungkin dia pengen mencoba menggunakan semua first aid-nya dan coba mencari beberapa kill-kill tambahan. Sembari lagi nembak di bawahnya dari SUBG. Ada victim juga yang sedang perang dengan jarak yang cukup dekat dan sama-sama masih harus kabur dari area blue zone untuk zona kelima kita. Ya, victim sih benar-benar jadi palang pintu untuk masuk ke dalam circle-nya karena memang mereka nggak mau membiarkan Genesis Dogma lewat begitu saja. Tapi kalau kita lihat kali ini masih terus bertahan di area ini. Supply Bank juga akan dikunci oleh pemain-pemain victim, Bang Flo. Betul, kita lihat juga dari seorang Rocky masih mengunci ke arah Banyu yang berada tepat di high ground mereka. Di lain sisi kita lihat cukup banyak tim yang sudah mulai kehilangan anggota mereka, bahkan sudah 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby secara utuh. Ya, kembali kita lihat kali ini sudah memberikan sebuah tekanan juga ke arah yang lainnya dari Pinky. Kalau kita lihat, boom, ternyata bertemu dengan Skylight Gaming. Ya, kita lihat juga dari tim Aura dengan 2 member mereka sudah mengirim ke arah depan, 2 lagi masih jaga di sisi luar area circle-nya. Dari Nero dengan 3 member masih mengunci juga menggunakan satu shack sebagai bisa bilang defense-nya mereka. Tapi Aura lihat lewat tepat depan mereka tapi nggak bisa nembak keluar karena ada covering fire dari arah-arah yang berlawanan. Super Pampro nih shootnya berhasil kali 4. Evo gak ada obat kali ini. Daibot langsung tidak berdaya di sana. Satu pemain terakhir mungkin dari Genesis Dogma. Kalau kita lihat Star juga diberikan pressure oleh tim-tim lain. Tapi ini dia yang terjadi. Langsung dipulangkan ke arah lobby Genesis Dogma. 37 masih live dari 11 tim yang berbeda. Kita bakal kini masuki zona yang ke-6. Baik banget tim yang masih harus fight demi mendapatkan posisi di luar area circle. Dari Nero juga tepat sebelah dengan tim Aura. Tidak ada bangunan ataupun tembok besar yang menghalangi kedua tim ini. Ya, benar-benar sangat dekat dan saling mengetahui posisi satu sama lain. Mereka tidak bisa berdiri, kalau berdiri langsung ketembak karena ini Lord Ground-nya nggak terlalu cekung kalau kita lihat, tidak terlalu dalam. Tapi Nero masih bertahan, Aura juga masih bertahan. Banyak sekali smoke yang sudah di pop up di sana. Ada NFT Flippy yang juga mungkin akan ikut campur dalam fight ini. Dari sisi lain Dewa United juga sudah mulai fight, Bang Flo. Betul, ini nanti tinggal 2 member lagi, tapi tampak kita bakal ada dari tim SUB, kita bakal dipulangkan ke arah lobby secara utuh. 10 tim tersisa, 35 masih live, tapi zona dengan masuknya ke arah-arah open field ini akan menyulitkan bagi tim-tim yang belum punya posisi ataupun tersebar karena kurangnya posisi untuk bertahan. Ya, Rancid akan memanfaatkan shake ini, memang dari tadi dimanfaatkan oleh pemain-pemain Nero, tapi dari sisi lain ternyata victim yang datang, victim yang bisa mendapatkan seorang Jaxi dari tim Aura. Ya, kita bagian juga dari pergerakannya, semua tim tampaknya masih mencari posisi dalam circle karena bentar lagi nutup zona ke-6, ini pasti open field, udah nggak ada lagi bangun-bangunan di dalam area ini. Kemana area zona itu akan sangat mempengaruhi tempo dari permainan. Ya, akan kita lihat siapakah tim yang bisa dikatakan diuntungkan dari segi circle, tapi diuntungkan dari segi circle tidak menjamin kemungkinan bisa mendapatkan WWCD. Defensif juga harus dibangun dengan rapi karena siapa yang di dalam circle pasti akan digempur oleh semua tim dari berbagai arah. Betul, kita kali ini dengan circle mulai menutup ini bakal tampaknya ngedonat dan menyulitkan hampir semua tim karena tidak ada tim yang mengambil center dari circle-nya. Ya, hanya ada satu tim yang masuk ke dalam circle dan kita belum tahu tim manakah itu.
sepatu yang berwarna ungu. Tapi kalau kita lihat kali ini dari sisi lain, Boom yang tadi sempat tumbang 2 pemainnya bisa di-revive ternyata dan akan menantang Skylight Gaming. Betul, kita bakal lihat Stone Grenade dilempar juga oleh seorang Pondit. Dia pengen nge-push ke arah depan di mana SG hanya memiliki 1 low ground untuk bertahan. 1 knock, 2 masih bertahan di balik terbagi. Tapi Jersey bisa trading, dapetin 2 bahkan. Tapi dia juga harus tumbang. Pinky, can he save the day? Atau akankah Kenny merubahkannya? Tapi Pinky bisa menyelamatkan semua teman-temannya kali ini. Tapi kayaknya dengan zona seperti ini dia hanya bisa menyelamatkan 1 ataupun nyelamatin dua-duanya tapi dalam kondisi belum healing. Pinky, 3 pemain didapatkan sekaligus Ichi Nissan. Ya, bisa didapatkan oleh seorang Pinky dan memang sangat luar biasa kalau kita lihat. Low sekali tapi dia menjadi hero untuk timnya Skylight Gaming yang mungkin akan mengepakkan sayapnya di hari yang pertama kali ini. Kembali kita lihat victim yang belum selesai. Mereka begitu berisi karena terus-menerus melemparkan peluru-peluru panas. Terus-menerus menembakkan semua pemain yang terlihat. Semua lawan yang terlihat di sana. Onyx mungkin akan menjadi lawan selanjutnya dari victim. Betul, tampaknya kita bakal lihat banyak banget tim yang mulai berjatuh. Anggota-anggota mereka masuk ke circle kali ini. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga 8 tim tersisa 24 live yang berarti masih ada beberapa tim yang dalam kondisi yang cukup sehat. Ada Onyx, ada RRQ yang masih cukup oke. Tapi lihat dari tim Nero tampaknya akan termakan oleh Blue Zone. Aura pun terkena bom dari seorang Miliano. Tertumbang 2 player mereka sementara waktu ini. Ya, sebuah granat on point. Miliano kembali menjadi pahlawan untuk Nero. Pemain yang baru didatangkan dan benar-benar memberi dampak dalam permainan Nero sejauh ini. Rancid melakukan revive tapi Rancid ketahuan posisinya oleh RRQ yang juga menjadi third party. Join the fight di sana RRQ Ryu. Betul, tampaknya dari tim RRQ sangat diuntungkan dengan zona yang menuju ke arah mereka. Dari Onyx punya kesempatan untuk men-take down antara victim atau Aura. Harus pilih nih antara 2 karena dari Rafik kenok di sisi jauhnya yang berarti mereka nggak punya positioning dekat dengan jalanannya. Tapi semuanya harus berhati-hati karena Onyx juga masih cukup kuat di sana. Pemain-pemain Bonafide akan coba ditumbangkan dan itu dia 1 pemain Ucup nampaknya pulang karena ada sebuah ledakan dari vehicle-nya. Ya, tapi tampaknya dari tim RRQ sudah memiliki 10 kill dan masih dalam keadaan yang sehat. Plus dapetin tempat yang enak banget menurut gue sih. Ini benar-benar game yang ditunggu-tunggu oleh tim RRQ dengan posisi yang begitu enak. Tinggal menghabiskan lawan-lawan sekitar area mereka. Ya, kita melihat kali ini Nick juga masih terus berjuang di sana. 1 pemain dari tim Onyx tumbang yaitu seorang Keshi. Tapi masih ada cover dari baginya bisa untuk melakukan revive juga. Bots masih akan coba dicari oleh RRQ yang tadi Bang Flo katakan. Ini area memang sangat nikmat untuk RRQ karena mereka berada di area berbeda dengan tim-tim lain. Saat yang lainnya fight di bawah, mereka berada di atas. Betul, asal jangan sampai ke pick off oleh tim-tim lain di area mereka. Dan mereka berhasil meng-clear juga BFD. Menyisakan Onyx dengan 1 member mereka juga Aura dengan 3 member mereka sementara waktu ini. Ini dia RRQ, Onyx dan juga Aura. 3 tim yang masih bertahan, 2 naga dan 1 landak yang punya teman. Betul, tapi ini dari Onyx terjepit banget di ujung zona. Nggak bisa gerak kemanapun untuk next zone ya. Bahkan dari tim RRQ langsung melebarkan area penguasaan mereka dengan mengirim RPK meng-clear tempat-tempat di mana saja yang masih bisa diisi oleh mereka. Ya, No Mercy masih terus bertahan, memiliki kesempatan yang kesekian kalinya karena tadi kita melihat No Mercy benar-benar di ujung tanduk sudah knock, bisa di revive lagi dan dia masih terus berjuang untuk timnya bisa mendapatkan WWCD. Kalau sampai Aura yang mendapatkan WWCD berarti keadaannya berbalik antara Aura dan juga Bigetron. Betul, ini kayaknya dari tim Onyx dan juga tim Aura harus saling menumbangkan, naik 1 peringkat naik karena untuk melawan RRQ gue rasa susah banget. Mereka harus nyebrang jalan dengan kondisi RRQ udah setup kiri kanan juga tengah. Ya, ini dia yang terjadi karena cekungan dari RRQ juga sangat enak untuk mereka mainkan. Mereka bisa memanfaatkan TPP-nya Bang Flo. Oh bener, Red Onyx. Mereka pengen langsung menghabiskan tim Aura dan naik 1 peringkat. Tambah juga dapetin kill. Tapi dari No Mercy langsung menumbangkan 1, bahkan menumbangkan 2 kali ini. Kita bakal lihat dari tim Onyx tinggal misalkan 1 dan bahkan di-clear oleh tim Aura kali ini. Ya, kembali RRQ sudah datang nampaknya. Naga yang akan melawan naga yang lain. Mereka ada depan Valdomor. Bisa mendapatkan 1 pemain tapi ada trade juga yang terjadi. Dibalaskan kembali oleh seorang No Mercy. 2 pemain yang datang. Tiba-tiba langsung tumbang dan membuat RRQ dalam posisi yang sulit Bang Flo. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Aura tinggal menyisakan seorang No Mercy. 2 lawan 1, dapatkah dia mengubah keadaan atau akankah dari tim RRQ meng-clear No Mercy? Dapatkah No Mercy meng-clutch tim RRQ kali ini? 2 on 1 situation. No Mercy menjadi harapan terakhir. Mungkin akan menjadi hero untuk tim Aura. Tapi ternyata tidak dan RRQ Ryu bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka yang pertama di PMPL season yang keempat di